Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di interpolasi. Hari ini kita akan membahas dua interpolasi, yaitu interpolasi polinomial Lagrange dan interpolasi polinomial Newton. Nah, langsung aja yang pertama yaitu interpolasi polinomial Lagrange. Berdasarkan bentuk umum interpolasi ordo 1, yaitu F1X, nah satunya menunjukkan bahwa dia ordo 1. Nah, berarti F1X sama dengan Fx1 ditambah Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1. Nah, persamaan ordo 1 ini dibentuk sedemikian sehingga persamaannya menjadi F1X sama dengan Fx1 dikalikan dengan X min X2 per X1 min X2 ditambah dengan Fx2 dikali X min X1 per X2 min X1. Nah, persamaan ini juga dapat dibentuk seperti polinomial Lagrange berordo 1. Bentuknya yaitu F1X sama dengan Fx1 L1X plus Fx2 L2X, di mana L1X-nya yaitu sama dengan yang ini, X min X2 per X1 min X2 plus L2X, L2X yang ini, berarti X min X1 per X2 min X1. Nah, berdasarkan polinomial Lagrange berordo 1 ini, kita dapat membentuknya menjadi polinomial Lagrange berordo n. Ya, mengikuti polanya berarti Fnx sama dengan Fx1 L1x plus Fx2 L2x plus Fx3 L3x sampai dengan Fxn plus 1 ln plus 1x. Nah, atau jika di buku kalian itu bentuknya Pnx sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N A I Lix. Nah, ini menunjukkan sebagai penjumlahan. Berarti sama dengan A1 L1X ditambah A2 L2X ditambah A3 L3X sampai dengan AN plus 1 Ln plus 1X. Nah, untuk diingat-ingat bahwa jika ada yang menanyakan bahwa polinom Lagrange berordo 3, berarti dia menginterpolasi 4 titik. Kalau berordo 4, berarti dia menginterpolasi 5 titik. Contohnya, polinom Lagrange berordo 3. Jika mulainya dari X0, berarti dia bisa X0, bisa X1, bisa X2, bisa X3. Jika mulainya dari X1, berarti 4 titik ya. X1, X2, X3, X4. Nah, seperti itu. Yuk kita jabarin rumusnya. Nah, ini. Jika polinomial Lagrange berordo 3 yang mulai dari X1, nah ini rumus umumnya tadi. Karena dia berordo 3, berarti dia menginterpolasi 4 titik, berarti 1, 2, 3, 4 sampai A4 atau sampai X4. Nah, A1-nya sebagai Y1, A2-nya sebagai Y2, A3-nya sebagai Y3, A4-nya sebagai Y4. Nah, L1X-nya kita definisikan berdasarkan rumus. Coba kita lihat lagi rumus L1X-nya itu gimana sih? Nah, L1X, Fx1 L1X, berarti dia mewakili X1. Nah, untuk di pembilang atau di atas ini ya, X1-nya hilang, jadi tinggal X1 min X2. Nah, untuk yang di bawah, X1-nya berguna sebagai pengurang dari titik yang lain. Titik yang lain berapa? Kalau X1 berarti titik yang lain adalah X2. Nah, kita lihat rumusnya tadi. Nah, ini A1 L1X, berarti dia mewakili X1. Nah, yang bagian pembilangnya, X1-nya hilang. Jadi tinggal ada X2, ada X3, ada X4, berarti X min X2 dikali dengan X min X3 dikali dengan X min X4. Kemudian di bagian penyebutnya, X1-nya berguna sebagai pengurang titik yang lain. Titik yang lain, kalau X1 berarti titik yang lain, X2, X3, dan X4. Berarti X min X2, X1 min X2 dikali dengan X1 min X3 dikali dengan X1 min X4. Nah,
A2L2X berarti dia X2 ya. Nah, sama seperti yang di atas. X2 yang ini di bagian pembilang, X2-nya hilang, sisanya berarti X1, X3, X4. Kemudian yang di bagian bawah X2-nya sebagai pengurang, titik yang lain. Berarti kalau X2, titik yang lain adalah X1, X3, dan X4. Berarti X2 min X1 dikali dengan X2 min X3 dikali dengan X2 min X4. Caranya sampai seterusnya sampai Y4. Oke, kita ke contoh. Langsung ke contoh ya, biar maksud. Nah, sebuah kurva melewati 4 titik berturut-turut 1,1, 3,5, 6,11, dan 5,10 dengan menggunakan polinomial Lagrange. Tentukan ordinat sebuah titik yang absisnya 4,5. Nah, ingat kalau titik itu sebagai koma dan koma itu tetap sebagai koma. Kenapa ini kasih koma? Karena ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai absisnya, ini sebagai ordinatnya. Sama ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ini X3, ini Y3, dan ini X4 dan Y4. Karena dia melewati 4 titik, berarti dia berordo 3. Nah, ingat itu ya. Semuanya ini sebagai absis, ini sebagai ordinat. Oke, lanjut. Kita ke rumus umumnya. Ini rumus umumnya. Karena 4 titik ya, dia berordo 3, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, penjabaran rumusnya sama seperti yang di atas, sehingga setelah kita masukkan rumusnya, kita tulis rumusnya, kita substitusikan semua nilainya. Nah, yang pertama Y1. Ini bisa kita sebut sebagai Y1 atau Fx1. Berarti ini kalau Y2 bisa kita sebut sebagai Fx2. Sama aja ya. Y1, Y1-nya adalah 1, X min X2. X2-nya apa? 3, berarti X min 3. X min X3. X3-nya apa? 6, berarti X min 6. X min X4. X4-nya apa? 5, berarti X min 5 dibagi dengan X1 min X2. X1-nya 1, X2-nya 3, berarti 1 min 3. X1 min X3. X1-nya 1, X3-nya 6, berarti 1 min 6. Kemudian X1 min X4. X1-nya 1, X4-nya 5, berarti 1 min 5. Nah, penjabarannya yang lain sama. Kalian substitusikan semuanya sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, setelah mendapatkan persamaan seperti ini, tersisa tinggal X. X apa? X adalah absis. Nah, karena yang ditanyakan adalah berabsis 4,5, maka P3 4,5 berarti setiap X di persamaan ini kita ganti dengan 4,5. Berarti min 4,5 min 3 dikali dengan 4,5 min 6 dikali dengan 4,5 min 5 dibagi 40 sampai dengan di sini. Maka setelah dioperasikan akan memperoleh nilai 8,98435. Jadi, ordinat titik absis 4,5 adalah 8,98435. Ini sebagai absis, ini sebagai ordinatnya. Oke, selesai untuk interpolasi polinomial Lagrange. Oke, kita sekarang lanjut ke apa? Interpolasi polinomial Newton. Nah, setelah dibahas interpolasi linier ordo 1, ordo 2, selain interpolasi polinomial Lagrange, dari dua interpolasi tersebut juga dapat dibentuk polinomial ordo n dari n plus 1 data yang diketahui. Nah, interpolasi ini dikenal dengan bentuk umum interpolasi Newton. Bentuk umumnya apa? Nah, untuk interpolasi polinomial Newton ini lebih kepada rumus dari ordo 2, sehingga bisa kalian lihat rumus ordo 2 yang kemarin itu apa aja ya. Oke, bentuk umumnya adalah Fn plus 1 X sama dengan B0 plus B1 X min X1 plus B2 X min X1 dikali X min X2 sampai dengan Bn plus 1 X min X1 X min X2 sampai dengan X min Xn. Nah, rumusnya
B0, B1, B2, sampai Bn plus 1 bisa kalian lihat di rumus polinomial ordo 2 atau polinomial kuadrat, di mana di sana B0 sama dengan fx1, B1 sama dengan fx2, x1, penjabaran rumusnya bisa dilihat sama pokoknya dengan rumus ordo 2, B2-nya fx3, x2, x1 sampai Bn plus 1. Nah, atau rumusnya bisa kalian definisikan di bawah ini. Nah, yang ini mewakili B1, ini mewakili B2. Kenapa B1, Miss? Karena dia 2 titik. B2 berarti dia 3 titik. Nah, sampai dia ke Xn, bentuknya dari Xi sampai ke Xn. Nah, penjabaran rumusnya ini. Nah, jika n-nya 5, jika titiknya 5, berarti dia ordonya berapa? Ordonya 4. 1, 2, 3, 4. N-nya 1 sampai 5. Oke. X1, fx1 ini mewakili B0. Yang pertama ini fx2, x1 mewakili B1 ya. Nah, ini mewakili B1. Ini, cara mencari ini bisa didefinisikan menggunakan rumus ini. Jadi kalau fx2, x1 berarti fx2, fx1 per x2 min x1. Nah, gitu ya cara nyarinya. Begitu juga untuk yang kedua, yang ini bisa definisikan lewat rumus ini, x3 yang bisa yang ini, sampai dengan x4. Nah, untuk penjabaran lebih lanjutnya kita jabarkan lewat contoh ya. Oke, langsung ke contoh. Contohnya, sebuah kurva melewati 4 titik berturut-turut, 1,1, 3,5, 5,11, 6,15. Dengan menggunakan polinomial Newton, tentukan ordinat sebuah titik yang absisnya 4,5. Nah, ingat kalau 4 titik berarti ordonya 3. 1, 2, 3. Nah, ini penjabarannya sama dengan ini ya. Oke, kita jabarkan lebih detail. Nah, ini. Nah, lihat. Oke, Miss turunin lagi. Nah, titiknya adalah 1,1, 3,5, 5,11, dan 6,15. Ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y4. N-nya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Xi-nya berarti apa? X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 5, dan X4-nya 6. Begitu juga Fx1 atau Y1. Fx1 atau Y1-nya sama dengan 1, Y2-nya atau Fx2-nya adalah 5, kemudian yang X3-nya adalah 11, Fx4-nya adalah 15. Nah, untuk yang ini, yang pertama, Fx2, x1. Apa rumus penjabaran rumusnya? Bisa kalian definisikan berdasarkan rumus di atas menjadi fx2 min fx1 per x2 min x1. Fx2-nya atau Y2-nya adalah 5 min fx1 atau Y1-nya adalah 1 per x2 min x1. X2-nya 3, X3-nya 1, berarti 3 dikurang 1 setelah dioperasikan sama dengan 2. Ternyata fx2, x1 ini adalah mewakili B1. Kemudian yang kedua, fx3, x2, x1 setelah dijabarkan rumusnya menjadi fx3, x2 yang ini ya. Nah, yang ini penjabarannya seperti ini, oke? Kemudian dikurangi dengan fx2, x1 yang ini per x3, x1 setelah dioperasikan menghasilkan 1/4. Ternyata fx3, x2, x1 ini mewakili B2. Lanjut, yang ketiga berarti fx3, x4, x3, x2, x1. Nah, penjabaran rumusnya menjadi fx4, x3, x2 yang ini dibagi dengan fx3, x2, x1 yang ini per x4 min x1. x4, x1 berarti 6 dikurang 1 setelah dioperasikan menghasilkan 1/60. Ternyata bagian yang ketiga ini mewakili B3. Nah, setelah semua nilai
didapatkan, maka disubstitusikan ke rumus umum dari polinomial ordo 3-nya. Nah, ini rumus umumnya. Ternyata rumus umum ini bisa disebut juga sebagai interpolasi kubik. Selain interpolasi polinomial Lagrange, bisa disebut juga interpolasi kubik bila dia ordonya 3, ya. Oke, F3X, B0-nya adalah 1, ditambah B1-nya adalah 2, X min X1, X1-nya adalah 1, plus B2, B2-nya adalah 1/4, dikali dengan X min X1, X1-nya adalah 1, X min X2, X2-nya adalah 2, plus 1/60, ya, B3-nya 1/60, X min X1, X min X1-nya berarti X1-nya adalah 1, ya, berarti X min 1, X2-nya adalah 3, X3-nya adalah 5, sehingga X min 1 dikali X min 3 dikali dengan X min 5. Nah, karena absisnya itu sudah diketahui, yaitu 4,5, maka F3 4,5, setiap X di persamaan ini kita ubah menjadi 4,5. Nah, setelah dioperasikan, menghasilkan nilai 9,26875. Jadi, koordinat titik P atau ordinat titik P dari absis 4,5 adalah 9,26875. Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini. Ada tugas sedikit. Tugasnya adalah buatlah soal dan pembahasan. Satu tentang interpolasi polinomial Lagrange dan satu tentang interpolasi Newton. Nah, caranya gimana? Caranya kalian buat soalnya, kemudian tulis di buku, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom di folder yang telah Miss sediakan. Dan tugasnya Miss tunggu sampai Jumat pukul 23.00. Oke, jangan lupa juga minggu depan kita UTS. Jadi jangan lupa belajar materinya. Apa sih Miss materinya? Materinya dari awal sampai akhir. Oke, yang semangat belajarnya, semoga hasil UTS-nya memuaskan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.